Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Nerosti M. Hum PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Tari, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, saya Carolina Febian Lewinsky selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya presentasi ini. Adapun materi presentasi yang akan kami sampaikan yaitu ruang lingkup sosiologi. Adapun nama-nama anggota kelompoknya yaitu Aulia Nursalamah Retno Kinasih, Carolina Febiola Lewinsky, Jessica Nurmaiza, Juwita, Rensi Febriantika, Raffi Adri Musaki, dan Rizkian Korika. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman kami, Juwita. Kepada Juwita, dipersilahkan. Saya Juwita ingin mempresentasikan makalah kami. Latar belakang. Secara umum, sosiologi adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari atau berobjekkan masyarakat yang dilihat dari hubungan antar manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota kelompok, dan proses timbul dari hubungan manusia tersebut. Ada beberapa definisi sosiologi yang dikemukakan oleh para ahli yang didasarkan atau atas sudut pandang dan perhatian ahli terhadap sosiologi. Sejak pertama kali dilahirkan, manusia sudah berada dalam ruang lingkup sosiologi. Secara tidak langsung, mereka pun sudah mengenal tentang ilmu sosiologi itu sendiri. Ini terjadi karena begitu mereka lahir, mereka sudah berada di tengah-tengah kehidupan manusia dan masyarakat sekitar, khususnya lingkungan keluarga. Ketika usia seseorang semakin bertambah, maka akan semakin luas pula lingkaran pertemanan dan pergaulannya. Tentu hal ini tak bisa lepas dari fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial dan selalu membutuhkan orang lain di sekitarnya. Ilmu sosiologi ini tergolong masih baru karena merupakan ilmu terakhir yang memisahkan diri dari ilmu filsafat, pusat dari segala ilmu. Ilmu sosiologi pertama kali muncul pada pertengahan abad 18 Masehi. Dikenalkan oleh seorang bernama Auguste Comte Prancis yang merupakan seorang sosiolog di Eropa. Dalam perkembangannya, ilmu ini membatasi lingkungan kajiannya terhadap masyarakat sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang murni. Namun ketika penelitian terhadap masyarakat mulai bermunculan dan dikembangkan, ilmu sosiologi juga dapat diterapkan sebagai ilmu pengetahuan, baik itu yang terapan atau ilmu praktis. Alan Johnson mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang persoalan kehidupan serta perilaku manusia. Hal ini karena adanya keterkaitan sistem sosial yang bisa mempengaruhi setiap individu. Begitupun sebaliknya, bagaimana individu tersebut juga dapat mempengaruhi sistemnya. Sedangkan menurut Sulaiman Sumardi dan Selo Sumarjan, keduanya berpendapat jika sosiologi adalah ilmu masyarakat yang mempelajari perihal struktur sosial. Struktur sosial inilah yang merupakan suatu keseluruhan jalinan sosial antar berbagai unsur pokok sosial. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada teman kami Juwita. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rensi Febriantika. Baiklah, saya Rensi Febriantika akan membacakan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di makalah Sosiologi Tari adalah tentang ruang lingkup sosiologi sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana ruang lingkup sosiologi? Yang kedua, apa saja contoh ruang lingkup sosiologi? Selanjutnya ada tujuan.
Adapun tujuan dalam penulisan makalah tentang kritik tari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami ruang lingkup sosiologi. Yang kedua, mengetahui contoh ruang lingkup sosiologi. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rensi Febriantika. Kita masuki ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh teman kami, Aulia Nur Salamah. Kepada Aulia Nur Salamah, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi sendiri sangat luar biasa karena mencakup hampir seluruh bidang yang ada dalam kehidupan masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, politik, agama, atau kebudayaan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu sosial. Sosial bukan bagian dari ilmu alam atau ilmu pasti yang mencakup perbedaan isinya. Sebaliknya, sosial adalah ilmu yang kategoris atau hanya fokus kepada apa yang sedang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Kemudian yang kedua, ilmu murni. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang murni karena tuntunannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang dalam tentang masyarakat, bukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut kepada masyarakat, akan tetapi sosial juga bisa digunakan dalam berbagai hal seperti administrasi, diplomasi, psikologi, bahkan pembuatan sebuah undang-undang. Yang terakhir, ilmu abstrak. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi juga termasuk ilmu abstrak atau tidak konkret. Artinya, dia memperhatikan bentuk serta pola peristiwa yang ada di masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kami Aulia Nur Salamah. Kita masuki materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman kami, Raffi Adri Muzaki. Kepada Raffi, dipersilahkan. Baik, saya akan lanjut membaca materi mengenai B. Beberapa contoh ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi pada satu sisi terbatas, artinya dibatasi oleh aspek-aspek yang berkaitan dengan masyarakat saja. Namun di sisi lain juga teramat luas karena aspek yang berkaitan dengan masyarakat tak terhitung jumlahnya. Beberapa aspek masyarakat yang masuk dalam ruang lingkup sosiologi meliputi interaksi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan karakteristik kelompok sosial yang beragam. Pengertian singkat tentang apa itu ruang lingkup yang dimaksud di sini adalah apa yang dipelajari dalam sosiologi. Beberapa aspek yang dipelajari dalam sosiologi antara lain: 1. Mempelajari hubungan timbal balik antar individu dengan individu lain. Sebagai contoh, kita melihat seorang pemimpin dan pengikut yang memiliki interaksi yang khas. Setiap mereka bertemu, seorang pengikut selalu menundukkan pandangannya dan melaksanakan titah pemimpinannya. Fenomena interaksi dua orang ini sudah bisa menjadi objek kajian sosiologi. 2. Sosiologi mempelajari hubungan antara individu dengan kelompok. Sebagai contoh, peran sosial seorang ayah yang memilih bekerja di kantor atau seorang ibu yang memilih bekerja di rumah. Pilihan itu memainkan peran sosial dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang bagaimana membangun keluarga. Ayah atau ibu merupakan individu sedangkan keluarga adalah kelompok. 3. Sosial mempelajari hubungan antara kelompok yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, konflik antara etnis yang terjadi di Kalimantan. Hubungan antar etnis yang bertikai jelas bersifat konfliktual. Hubungan tersebut merupakan bentuk relasi antar kelompok masyarakat. Sosiologi dapat mengkaji dari beberapa dimensi, misalnya dalam dimensi identitas, di mana kedua kelompok tersebut menggunakan identitas etnis untuk saling bermusuhan. 4. Sosiologi mempelajari karakteristik atau ciri-ciri kelompok sosial yang beragam. Salah dua konsep dasar sosiologi yang banyak dipelajari adalah diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Perbedaan kelompok sosial baik secara vertikal maupun horizontal bisa menjadi objek kajian sosiologi. Misalnya, mengapa sebagian orang menempati kelas sosial,
atau sebagian yang lain mau naik kelas aja kesulitan, malah menyungsep ke kelas bawah atau terjebak di kelas menengah. Keempat aspek di atas bisa dikatakan sebagai ruang lingkup sosiologi karena merupakan objek kajian sosial. Menurut sosiolog Sorjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ruang lingkup sosial secara umum dan khusus. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Raffi. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Jessica Nurmaiza. Kepada Jessica dipersilahkan. Ruang lingkup sosiologi secara umum. Sosiologi mempelajari, mengidentifikasi, mengkaji, menyelidiki, dan menginvestigasi pola perilaku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dan lingkungannya. Ruang hidup ini sangat luas sehingga cukup tersamar dan luas. Ruang lingkup sosiologi secara khusus. Sosiologi mempelajari, mengidentifikasi, mengkaji, menyelidiki, dan menginvestigasi berbagai dimensi sosial kemasyarakatan yang berspesifik. Sosiologi dapat dikatakan merupakan suatu ilmu yang umumnya masih bisa dikatakan mudah. Walaupun perkembangan telah berjalan cukup lama, unsur-unsur ilmu pengetahuan yang ciri utamanya adalah sebagai berikut. A. Sosiologi bersifat empiris, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan. B. Sosiologi bersifat teoris, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstrak dan hasilnya observasi. C. Sosiologi bersifat kumulatif, yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori yang sudah ada. D. Sosiologi bersifat nonetis, yakni yang dipersoalkan bukanlah buruk baik fakta tertentu. Berdasarkan uraian di atas, sosiologi seni adalah suatu yang mempelajari suatu kajian seni yang kemudian dikaitkan dengan struktur sosialnya. Dan sosiologi tari yang dilihat adalah tari sebagai suatu sarana sosial. Pada seni, tari perkembangan kebudayaan dipengaruhi oleh masyarakat pendukung dengan proses interaksi sosial di dalamnya. Terima kasih kepada Saudari Jessica. Selanjutnya, materi yang terakhir akan disampaikan oleh teman kami Rizkian Korika. Kepada Rizkian Korika dipersilakan. Ini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil materi yang telah teman saya sampaikan. Berdasarkan uraian di atas, sosiologi seni adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu kajian seni yang kemudian dikaitkan dengan struktur sosialnya. Dalam sosiologi tari, yang dilihat adalah tari sebagai suatu sarana sosial. Pada seni tari, perkembangan kebudayaan dipengaruhi oleh masyarakat penduduk dengan proses interaksi sosial di dalamnya. Sosiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia. Ruang lingkupnya sangatlah luas karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi jika ditinjau dari objek kajiannya. Sosiologi dapat dikatakan sebagai ilmu sosial, ilmu murni, dan ilmu abstrak. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi yang telah kami bahas, yaitu ruang lingkup sosiologi. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rizkian Korika. Baiklah teman-teman, itulah sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya selaku moderator memohon maaf. Kurang dan lebih kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.